Woi, subscribe. Lama ya kita nggak ketemu, Raka. Iya, Mai. Alhamdulillah, kata tante ingatan lu udah pulih. Iya, Mai. Gue juga nggak nyangka ingatan gue bisa pulih. Ngomong-ngomong, ada perlu apa lu kesini, Mai? Gue mau ngomong sesuatu sama lu. Ini soal Cantika. Chandrika. Sekarang keadaan dia gimana, Mai? Dia baik-baik aja, Raka. Beberapa bulan yang lalu gue sempat lihat dia. Syukurlah kalau dia baik-baik aja, Mai. Iya, Raka. Meskipun gue nggak nyamperin langsung, tapi gue senang bisa lihat dia. Gue juga senang dengar ingatan lu pulih, Raka. Artinya ingatan lu tentang Cantika nggak hilang. Meskipun ada satu hal yang bikin gue ngerasa aneh, Raka. Maksudnya, Mai? Seharusnya lu tahu kan, Raka, sebelum lu hilang ingatan, yang kenal sama Cantika itu Naura kembaran gua, bukan gua. Itu Atau dugaan gua benar, selama ini lu cuma pura-pura hilang ingatan, Raka. Maksud lu apa, Raka? Kenapa lu tega bohongin Preti? gue nggak bermaksud bohongin dia, Mai. Gue punya alasan. Alasan apa, Raka? Setelah kejadian di Curug, gue sempet amnesia, Mai. Akhirnya gue dibawa ke Jakarta buat pengobatan. Amnesia gue gak berlangsung lama. Di hari itu gue sadar. Hah? Cantika? Cantika? Naura? Lu di mana? Raka? Kamu kenapa, Raka? Mah, Cantika sama Naura kemana, Mah? Apa? Ingatan kamu udah pulih, Raka? Maksudnya apa, Mah? Cantika sama Naura mana? Ngapain sih kamu nyebut-nyebut nama dia? Dia yang bikin kamu kayak gini, Raka. Dan Anjing meninggal gara-gara dia. Apa? Aduh. Raka, kamu kenapa, nak? Setelah gue sadar, gue kepikiran terus sama omongan Mama. Kenapa Mama nyalahin Cantika saat kejadian di Curug? Gue pengen tahu apa yang terjadi sebenarnya. Akhirnya, gue mutusin buat pura-pura seolah ingatan gue belum pulih. Beberapa waktu berlalu, gue sering pindah-pindah sekolah karena kerjaan Mama. Dan gue ngerasa kosong karena gue gak punya temen kayak dulu. Naura dan Cantika udah pergi dari hidup gue. Terakhir, gue pindah sekolah ke Maja. Di sanalah gue ketemu si Suja. Dia satu-satunya sahabat yang gue punya waktu itu. Dan tanpa gue duga, pas awal masuk SMA, gue gak sengaja lihat Cantika lagi, Mai. Gue kaget, gue ngelihat Cantika tepat ada di depan gue, tapi wajahnya sedikit berbeda. Gue masih ragu kalau itu beneran Cantika. Kenapa dia nggak ngenalin gue? Oh iya, nama gue Raka. Nama lu siapa? Gue coba kenalan, nanya namanya, tapi dia sama sekali nggak jawab. Sampai akhirnya pas di depan papan pengumuman, gue tahu namanya bener-bener dia, Mai. Yosh, kelas 10C. Oh, jadi namanya Preti Ayu Cantika. Heh? Cantiknya diborong semua dong. Rasanya seneng banget. Setelah sekian lama, akhirnya gue bisa ketemu lagi sama Cantika. Tapi anehnya, dia kayak orang yang gak kenal gue sama sekali. Terus, gue keinget omongan Mama dulu yang nyalahin Cantika soal kejadian di Curug. Gue yakin Mama pernah nyuruh Cantika buat jauhin gue. Mungkin itu alasannya. Dari situ, gue mutusin buat pura-pura gak kenal dia, sama seperti yang dia lakuin, biar gue gak bisa deket. Dan pelan-pelan tahu sebenarnya apa yang terjadi. Lama-lama gue ngerasa nyaman deket sama dia, Mai. Sampai akhirnya dia terbuka ke gue. Pas ada konflik sama Lauren, dia cerita semuanya, Mai. Dia cerita soal masa lalunya, soal dia yang pernah dibully, tapi gak semuanya dia ceritain. Ada bagian yang dia simpan sendiri, bahkan ke teman-temannya pun dia gak pernah cerita. Dari situ gue mulai paham kenapa dia selalu berpenampilan kayak gitu. Kenapa dia tutup wajahnya pakai lensa. Ternyata di balik lensa itu ada bayang-bayang masa lalu yang dia sembunyiin. Lu jahat, Raka. Lu jahat. Kenapa lu gak ngasih tahu dia yang sebenarnya? Gua gak mau dia hancur lagi, Mai. Tapi lu sadar gak sih, Raka? Dia hancur justru karena itu. Gue tahu. Terus kenapa lu tetap pura-pura? Preti masih sering nyalahin diri sendiri, Raka. Kenapa? Kenapa lu tiba-tiba pergi, Raka? Waktu kalian main ke rumah gua, Preti kok lama amat ya? Ja, lu lihat Preti nggak? Setamawati.
No, tadi gua lihat di dapur sama nyokap lu. Apa? Sama mama? Dih, kenapa lu? Takut banget. Ya udah, gue ke belakang dulu ya. Ngomong-ngomong, kamu suka sama Raka? Apa? Enggak tante, nggak mungkin saya suka sama Raka. Ingat ya, saya belum bisa maafin kamu. Bagaimanapun, kamu yang bikin Raka kehilangan ingatannya. Kamu lihat sendiri kan, sampai sekarang Raka belum sembuh. Iya tante, saya paham. Saya juga nggak pernah ngasih tahu ke Raka soal kejadian yang dulu. Saya cuma sebatas teman sekolah. Saya nggak mau deket sama Raka. Bagus, itu yang terbaik buat Raka. Sampai sekarang mama masih nyalahin kalau semua ini salah Cantika. Padahal enggak. Gue terus kepikiran soal itu. Sampai waktu kalian pulang dari rumah gue, tiba-tiba kepala gue pusing. Ya ampun Raka, lain kali kalau ada apa-apa langsung kasih tahu Mama, biar Mama bisa bantu kalau ada apa-apa. Iya mah, maafin Raka ya. Iya, tapi nanti bilang ke Mama kalau masih sakit ya. Iya mah, ya udah, Raka ke kamar dulu ya. Aduh, Raka? Raka? Gimana keadaan anak saya, Dok? Nggak apa-apa, Bu. Ibu nggak usah khawatir. Anak ibu cuma kecapean aja kok. Tapi nggak ada yang serius kan, Dok? Nggak ada, Bu. Anak ibu baik-baik aja kok. Dia cuma butuh istirahat. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Iya, Dok. Makasih ya, Dok. Iya, Bu. Sama-sama. Ingat ya, saya belum bisa maafin kamu. Bagaimanapun, kamu yang bikin Raka kehilangan ingatannya. Kamu lihat sendiri kan, sampai sekarang Raka belum sembuh. Gimana Raka? Kamu nggak apa-apa? Mah, setelah Raka pikir-pikir, Raka mau ikut papa ke Singapura. Apa? Kok tiba-tiba kamu ngomong gini? Mungkin di sana Raka bisa ingat lagi. Tapi Raka, Mah, bukannya itu yang mama pengen. Tapi Raka minta tolong jangan kasih tahu teman-teman Raka ya mah. Bahkan ke Mai juga jangan. Bilang aja ke Suja kalau Raka berobat ke luar negeri. Ya mah, Raka minta tolong. Cantika terlalu lama menanggung beban seberat ini, Mai. Selama ini dia menderita, bahkan sampai sekarang pun dia masih sembunyi dari bayang-bayang masa lalunya, Mai. Ini nggak adil, Raka. Gue lihat sendiri. Preti nangis waktu lu ninggalin dia. Itu rasanya sakit, Raka. Sakit. Ini di luar perkiraan gua, Mai. Gua kira kalau gua nggak bilang apa-apa ke lu bakal tetap ada buat dia. Sejauh ini gua ngelihat lu deket banget sama dia. Tapi ternyata lu pindah juga, Mai. Kenapa, Mai? Lu nyembunyiin sesuatu dari gua? Lu tahu kan, Raka, hubungan gue sama Naura? Kami berdua lahir kembar, tapi wajah kami nggak identik. Bukan cuma wajah, tapi hidup kami juga berbeda. Orang tua gue bermasalah. Naura tinggal di kampung dirawat nenek. Sedangkan gue dibawa jauh, pindah-pindah, tumbuh tanpa dia. Bertahun-tahun kemudian, gue baru tahu kalau gue punya kembaran. Gak ada satupun yang ngasih tahu ke gue, termasuk lu, Raka. Lu kenal gue dari kecil. Gue nganggap lu kayak kakak gue sendiri. Tapi lu gak pernah bilang apa-apa ke gue, Raka. Ibu gue punya masalah kejiwaan. Gue gak pernah bisa nanya apa-apa soal Naura ke dia. Akhirnya gue ke Jakarta ke rumah tante buat cari tahu semuanya. Dan itu jadi hal yang paling nyakitin buat gue. Karena dari situ gue tahu saudara kembar gue udah meninggal. Gue gak pernah tahu Naura kayak gimana. Gue gak pernah kenal dia. Tapi gue udah kehilangan dia. Gue gak kenal Cantika. Yang gue tahu cuma satu. Dia yang udah bikin Naura meninggal. ini semua gara-gara Cantika, Mai. Dan sejak hari itu, gue benci sama dia. Benci sama orang yang bahkan belum pernah gue kenal. Gue gak tahu harus ngapain. Dan gue gak tahu harus kemana lagi. Selama tinggal sama orang tua gue gak pernah ngerasain bahagia sama sekali. Pas penerimaan siswa baru, ternyata tante biayain sekolah gue. Gue sekolah bareng lu di Maja, sekaligus supaya gue bisa pantau keadaan lu di sana. Dan di hari pertama masuk sekolah, waktu gue lihat papan nama di kelas, nama lu satu kelas sama Cantika. Lucu ya, orang yang gue benci duduk tepat di samping lu, Raka. Gue bujuk kepala sekolah pakai alasan kondisi lu, biar lu pindah ke kelas lain, duduk bareng temen lu Suja. Dan gue
dan gue pindah ke kelas C bareng Preti. Anak-anak, ada pengumuman penting. Khusus buat Raka, mohon maaf sebelumnya ternyata ada kesalahan sistem. Seharusnya kamu ada di kelas A, bukan di kelas C. Jadi kamu segera pindah ke kelas A ya. Iya ya Bu, nggak apa-apa kok. Padahal mau jadi karyawan kamu Preti, malah pindah tugas. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, siapa lagi ini? Elah. Maaf Bu, saya telat. Tadi saya ada keperluan dulu di kantor. Oh iya, nggak apa-apa. Silahkan duduk. Baik Bu. Gue boleh duduk di sini nggak? Boleh kok, duduk aja. Makasih ya. Awalnya gue punya niat jahat Raka. Gue mau bikin dia ngerasain sakit seperti yang gue rasain. Tapi kenyataannya berarti gak seperti yang gue bayangin Raka. Dia punya sesuatu yang gak semua orang punya. Siapapun yang dekat sama dia tanpa sadar bikin orang di sekitarnya ngerasa lebih nyaman. Gue pernah pengen nyakitin dia, tapi lama-lama gue malah takut kehilangan dia. Dia bukan orang jahat, dia cuma orang yang terlalu sering disalahin. Gue benci, gue capek nyalahin orang mulu. Nyatanya dendam gak pernah bisa ngobatin rasa kehilangan gue. Yang ada cuma luka yang terus kebuka Raka. Setelah itu gue denger dari Suja kalau lu berangkat ke Singapura buat berobat. Gue kaget Raka, gak cuma Preti. Gue sama Suja juga sedih dengar kabar lu waktu itu. Preti, lu duluan ya. Gue ada perlu bentar. Iya, Mai. Halo, ada apa Tante? Dulu kan Tante minta tolong sama kamu buat ngawasin Raka. Sekarang Raka udah nggak sekolah di situ lagi. Kamu masih betah sekolah di sana? Atau kamu mau pindah? Tapi terserah kamu sih, kamu maunya gimana. Kalau kamu betah, ya terusin aja. Akhirnya gue putusin buat pindah sekolah. Gue ngerasa bersalah sama Preti. Gue pernah punya niat jahatin dia. Gue ngerasa malu buat deket sama dia lagi Raka. Dan sekarang kalau Preti tahu semua ini, gue gak tahu dia masih mau nerima gue atau enggak. Meskipun sejujurnya gue pengen banget bisa bareng sama dia lagi Raka. Gue senang bisa deket sama dia. Gue pengen kita berempat bisa kumpul lagi kayak dulu. Karena itu masa-masa paling indah buat gue. Beberapa bulan yang lalu gue sempet nyamperin dia. Gue gak tahu apa yang lu suka Preti. Gue belum cukup lama ada di hidup lu buat tahu hal-hal kecil soal lu. Selamat ulang tahun ya Preti. Itu kotak apa? Ternyata kalian masih ingat ulang tahun gua. Makasih ya, guys. Setelah sekian lama, akhirnya gue bisa lihat lu dari deket. Lu kelihatan baik-baik aja Preti. Dan buat gue, itu udah lebih dari cukup. Rasanya gue pengen banget manggil nama lu Preti. Pengen bilang kalau gue kangen sama lu Preti. Gue juga sama, Mai. Gue ngerasa nyaman waktu deket sama Preti. Terus tiba-tiba lu muncul. Tanpa sadar, gue seperti dibawa ke masa lalu yang paling gue rinduin. Tingkah laku elu, cara elu ngomong, cara elu peduli. Lu mirip banget sama Naura. Terus ada Suja yang selalu hadir dengan caranya sendiri, bikin suasana gak pernah sepi. Dan pas kita bareng, gue ngerasa semuanya jauh lebih utuh dan saling melengkapi. Meskipun lu belum pernah ketemu sama kembaran lu, gue yakin lu pasti ngerasain Naura gak pernah benar-benar pergi. Dia hidup di setiap rasa yang lu punya, Mai.
di hati elu. Naura. Kadang hidup gak pernah benar-benar ngasih jawaban yang rapi. Raka memilih diam demi melindungi. Mai memilih pergi demi menebus rasa bersalah. Ayu memilih bertahan meski terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Akankah mereka berkumpul kembali bukan sebagai bayangan masa lalu,